Seorang nenek tua yang merawat bayi kera putih, yang terluka dari bayi hingga dewasa, hingga menjadi kera yang cerdas, hingga akhirnya ini yang terjadi. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang nenek tua bernama Siti. Dengan rambut putih yang menjuntai dan wajah penuh keriput, Nenek Siti adalah sosok yang dikenal oleh semua penduduk desa. Meskipun usianya sudah lanjut, semangatnya tetap menyala, dan dia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Namun, di balik senyumnya yang hangat, ada kesepian yang sering menggelayuti hatinya. Suami dan anak-anaknya telah pergi, meninggalkannya sendiri di rumah kayu tua yang dikelilingi kebun sayur. Suatu sore, saat Nenek Siti sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari sayuran liar, dia mendengar suara tangisan lembut. Suara itu membuatnya berhenti sejenak dan menengok ke arah sumber suara. Dengan hati-hati, dia melangkah lebih dekat, dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan seekor bayi kera putih tergeletak di tanah, terluka, dan ketakutan. "Kasihan sekali kamu, nak," bisik Nenek Siti sambil berlutut di samping kera kecil itu. Kiki, begitu dia memberi nama pada kera tersebut, memiliki bulu putih bersih dan mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Namun, luka di kakinya membuatnya tampak sangat lemah. Tanpa berpikir panjang, Nenek Siti mengangkat Kiki dengan lembut dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Nenek Siti segera menyiapkan air hangat dan obat herbal untuk merawat luka Kiki. Dia bekerja dengan penuh kasih sayang, seolah-olah Kiki adalah cucunya sendiri. "Kamu harus kuat ya, nak. Nenek akan merawatmu," ujarnya sambil mengusap kepala Kiki dengan lembut. Hari-hari berlalu, dan Kiki mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Nenek Siti memberinya makan buah-buahan segar dan sayuran dari kebunnya. Setiap kali nenek berbicara padanya, Kiki menatapnya dengan mata penuh rasa syukur. Seiring waktu, Kiki tidak hanya pulih dari lukanya, tetapi juga mulai menunjukkan sifat-sifat cerdas yang mengejutkan nenek. Suatu pagi yang cerah, Nenek Siti duduk di beranda sambil memandang Kiki yang sedang bermain-main dengan daun-daun kering di halaman. "Kamu pintar sekali ya," kata nenek sambil tertawa melihat tingkah lucu Kiki yang melompat-lompat kegirangan. Kiki seolah mengerti kata-kata neneknya dan berusaha melakukan gerakan lucu untuk membuat nenek tertawa lebih banyak. Namun, tidak semua orang di desa menerima kehadiran Kiki dengan baik. Beberapa tetangga mulai mencibir dan meragukan keputusan Nenek Siti untuk merawat kera tersebut. "Nenek sudah tua, jangan sampai kera itu membawa masalah," kata Bu Rini, tetangga sebelah yang selalu skeptis terhadap hal-hal baru. Nenek Siti hanya tersenyum mendengar komentar itu. Dia tahu bahwa cinta dan kasih sayangnya kepada Kiki lebih kuat daripada segala omongan orang lain. "Kiki bukan hanya seekor kera bagiku, dia adalah teman," pikirnya dalam hati. Sejak saat itu, hubungan antara Nenek Siti dan Kiki semakin erat. Mereka menjadi pasangan tak terpisahkan. Nenek yang penuh kasih sayang, dan kera putih yang cerdas. Setiap hari adalah petualangan baru bagi mereka berdua. Dari menjelajahi hutan hingga bercengkerama di kebun sayur. Namun, meskipun kebahagiaan mereka terasa sempurna, ada rasa khawatir yang terus menghantui Nenek Siti. Dia tahu bahwa dunia luar bisa menjadi tempat yang berbahaya bagi Kiki jika orang-orang tidak menerima keberadaannya. Dengan segala tantangan yang akan datang, satu hal pasti. Cinta antara Nenek Siti dan Kiki akan terus tumbuh seiring waktu. Sebuah ikatan tak terputus antara manusia dan hewan yang akan menghadapi segala rintangan. Bersama-sama, hari-hari berlalu dengan cepat, dan Kiki semakin tumbuh menjadi kera yang aktif dan penuh rasa ingin tahu. Nenek Siti tidak hanya merawatnya, tetapi juga mengajarinya berbagai hal yang bermanfaat. Setiap pagi, mereka berdua akan bangun lebih awal untuk menikmati sinar matahari pertama yang hangat sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Suatu pagi, saat Nenek Siti sedang menyiapkan sarapan, Kiki duduk di dekatnya, memperhatikan setiap gerakan nenek dengan mata yang bersinar. Nenek Siti tersenyum melihat tingkah Kiki yang penasaran. "Kiki, kamu mau bantu nenek?" tanyanya sambil mengangkat sepotong sayur. Kiki mengangguk dengan semangat. Dia melompat turun dari tempatnya dan mendekat ke meja. Nenek Siti mulai mengajarkan Kiki cara memisahkan sayuran yang sudah dipetik dari kebun.
Ini namanya bayam. Kita bisa memasaknya untuk sarapan. Jelas nenek sambil menunjukkan cara mencuci sayuran. Kiki mencoba meniru gerakan nenek, meskipun kadang-kadang dia membuat kekacauan dengan air yang tumpah kemana-mana. Namun, Nenek Siti hanya tertawa dan berkata, "Bagus, kamu pasti bisa lebih baik lagi." Rasa percaya diri Kiki semakin meningkat setiap kali nenek memberinya pujian. Setelah sarapan, Nenek Siti mengajak Kiki berjalan-jalan di kebun. Di sana, mereka menemukan berbagai jenis tanaman dan bunga. Nenek Siti menjelaskan tentang setiap tanaman dengan penuh semangat. "Ini adalah bunga matahari. Mereka suka sinar matahari dan bisa tumbuh tinggi," katanya sambil menunjuk ke arah bunga-bunga kuning cerah yang menghadap ke langit. Kiki tampak sangat tertarik dan mulai menjelajahi kebun, mencium aroma bunga dan meraih daun-daun kecil dengan tangan kecilnya. Nenek Siti merasa bangga melihat Kiki berinteraksi dengan alam. "Kamu akan menjadi kera yang cerdas dan penuh pengetahuan," ujarnya sambil mengelus kepala Kiki. Seiring berjalannya waktu, Kiki tidak hanya belajar tentang tanaman, tetapi juga mulai memahami berbagai suara di sekitarnya. Suara burung berkicau, angin berhembus, bahkan suara langkah kaki manusia. Semuanya menarik perhatian Kiki. Dia mulai meniru suara-suara tersebut dengan lucu, membuat Nenek Siti tertawa terbahak-bahak. Suatu hari, saat mereka sedang bermain di halaman, Nenek Siti melihat Kiki berusaha membuka keranjang kecil yang berisi buah-buahan. "Kiki, coba lihat, ini cara membukanya," kata nenek, sambil menunjukkan cara membuka keranjang itu dengan hati-hati. Kiki memperhatikan dengan seksama dan mencoba menirukan gerakan nenek. Dengan sedikit usaha dan kegigihan, akhirnya Kiki berhasil membuka keranjang tersebut. Buah-buahan segar berguguran ke tanah. Nenek Siti bertepuk tangan dengan gembira. "Hebat, kamu sangat pintar," serunya. Momen-momen kecil seperti ini semakin memperkuat ikatan antara mereka berdua. Setiap hari menjadi petualangan baru, dari belajar cara memasak hingga menjelajahi hutan bersama-sama. Kiki mulai menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dia bisa mengenali tanaman mana yang aman untuk dimakan dan mana yang harus dihindari. Namun, tidak semua orang di desa merasa senang melihat kedekatan mereka. Beberapa tetangga mulai melontarkan komentar sinis tentang keberadaan Kiki di rumah Nenek Siti. "Apa jadinya jika kera itu menggigit anak-anak?" tanya Pak Hasan, tetangga yang selalu khawatir akan hal-hal aneh. Nenek Siti mencoba untuk tidak mendengarkan komentar negatif tersebut. Dia tahu bahwa Kiki adalah makhluk yang baik hati dan tidak akan membahayakan siapapun jika dia dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. "Kita harus memberi kesempatan pada Kiki untuk tumbuh," pikirnya dalam hati. Suatu sore menjelang senja, saat matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi warna oranye keemasan, Nenek Siti duduk di beranda sambil mengamati Kiki bermain di halaman. Dia merasa bahagia melihat kera kecil itu melompat-lompat penuh energi. "Sayangku," kata Nenek Siti sambil tersenyum lembut. "Kita akan selalu bersama-sama menghadapi apapun yang terjadi." Kiki menatapnya dengan penuh kasih sayang seolah-olah mengerti setiap kata yang diucapkan oleh neneknya. Saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Nenek Siti membawa Kiki masuk ke dalam rumah. Mereka duduk bersama di dekat perapian sambil menikmati makanan sederhana yang telah disiapkan nenek. Dalam kehangatan api dan cahaya bulan yang lembut, mereka merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Sebuah persahabatan sejati antara manusia dan hewan yang tumbuh kuat seiring waktu. Disinilah awal dari perjalanan mereka, sebuah kisah cinta tanpa syarat antara seorang nenek tua dan kera putih yang cerdas, yang akan membawa mereka melewati berbagai tantangan dalam hidup mereka ke depan. Musim hujan tiba dengan cepat, membawa angin dingin dan hujan deras yang mengguyur desa. Nenek Siti dan Kiki merasakan perubahan cuaca yang drastis, dan mereka harus bersiap menghadapi tantangan baru. Hujan yang terus-menerus membuat tanah menjadi becek dan sulit untuk mencari makanan di kebun. Namun, Nenek Siti tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang bersama untuk bertahan hidup. Suatu pagi, saat awan gelap menggantung rendah di langit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke kebun meskipun hujan masih turun. Kiki
Kita harus mencari sayuran dan buah-buahan yang bisa kita makan, katanya sambil mengenakan mantel tua yang sudah usang. Kiki mengangguk dengan semangat, meskipun dia tampak sedikit ragu melihat cuaca yang tidak bersahabat. Mereka berdua berjalan perlahan menuju kebun, menghindari genangan, air yang menggenang di jalan setapak. Hujan membuat suasana menjadi sejuk, tetapi Nenek Siti merasakan dingin menusuk tulang. Kiki berlari-lari di samping nenek, melompat-lompat di genangan air kecil sambil tertawa ceria. Melihat Kiki yang ceria membuat Nenek Siti merasa hangat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat mencari-cari, mereka menemukan beberapa sayuran hijau yang masih bisa dipanen meskipun basah kuyup. Kita bisa memasaknya untuk makan malam, ujar nenek sambil tersenyum melihat hasil panen mereka. Kiki membantu nenek mengumpulkan sayuran dengan penuh semangat, berusaha sekuat tenaga meskipun kakinya kotor. Namun, tantangan belum berakhir. Setelah kembali ke rumah dengan hasil panen yang sedikit, Nenek Siti menyadari bahwa persediaan makanan mereka semakin menipis. Hujan terus turun tanpa henti, dan nenek merasa khawatir tentang makanan yang akan mereka miliki untuk beberapa hari ke depan. Kita harus berpikir kreatif, Kiki, katanya sambil mengelus kepala kera kecil itu. Kiki tampak memahami pernyataan neneknya. Dia melompat-lompat di sekitar rumah, seolah-olah mencari solusi. Nenek Siti tersenyum melihat tingkah lucu Kiki, tetapi hatinya tetap penuh kekhawatiran. Mereka perlu menemukan cara untuk mendapatkan makanan tambahan sebelum badai hujan ini berakhir. Beberapa hari kemudian, ketika hujan mulai mereda sedikit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke pasar kecil di desa terdekat untuk membeli bahan makanan tambahan. Dia tahu bahwa pasar akan ramai dengan orang-orang yang juga mencari makanan setelah musim hujan. Kiki, kamu harus tetap di rumah dan menjaga tempat ini, ujarnya sambil mengikatkan selendang di bahunya. Kiki terlihat sedih mendengar perintah itu, tetapi Nenek Siti meyakinkannya bahwa dia akan segera kembali. Jangan khawatir, Nenek akan cepat pulang, katanya sambil memberikan pelukan hangat pada Kiki. Setelah nenek pergi, Kiki merasa kesepian di rumah. Dia berjalan-jalan di sekitar halaman, mencoba menemukan sesuatu untuk dilakukan agar tidak merasa bosan. Tiba-tiba, dia melihat seekor burung kecil terjebak di dalam jaring yang terpasang di dekat pohon mangga. Burung itu tampak panik dan berusaha terbang tetapi tidak bisa. Kiki merasa kasihan melihat burung itu dan segera berlari mendekat. Dengan hati-hati, dia mencoba menggigit jaring tersebut agar burung itu bisa bebas. Meskipun tidak mudah, akhirnya, Kiki berhasil melepaskan burung kecil itu dari jeratan jaring. Burung itu terbang tinggi ke langit biru dan berkicau gembira seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada Kiki. Melihat burung itu terbang bebas membuat hati Kiki berbunga-bunga. Dia merasa bangga telah melakukan sesuatu yang baik dan membantu makhluk lain meskipun dalam keadaan sulit seperti ini. Sementara itu, Nenek Siti telah kembali dari pasar dengan beberapa bahan makanan tambahan yang sangat dibutuhkan, sayuran segar dan beberapa biji-bijian. Ketika dia melihat Kiki menunggu di pintu dengan penuh semangat, senyumnya merekah lebar. "Kamu baik sekali hari ini. Apa yang kamu lakukan selama nenek pergi?" tanyanya sambil menaruh tas belanjaannya ke samping. Kiki melompat-lompat dengan gembira dan mulai menunjukkan gerakan seolah-olah menceritakan pengalamannya menyelamatkan burung kecil tadi. Nenek Siti tertawa melihat tingkah laku lucu Kiki dan berkata, "Kamu memang kera yang hebat. Kita harus merayakan keberhasilanmu." Malam itu, setelah memasak makanan sederhana dari hasil belanjaan nenek dan sayuran dari kebun mereka, Nenek Siti dan Kiki duduk bersama menikmati makan malam hangat di dekat perapian. Suasana hangat dan aroma masakan membuat hati mereka terasa nyaman, meskipun cuaca luar masih dingin dan lembab. "Dengan kerja sama kita bisa melewati masa sulit. Ini," kata Nenek Siti sambil menatap Kiki dengan penuh kasih sayang. Kiki mengangguk seolah-olah setuju dengan pernyataan neneknya. Mereka tahu bahwa tantangan hidup tidak akan berhenti datang. Namun selama mereka memiliki satu sama lain, tidak ada halangan yang terlalu besar untuk dilalui bersama-sama. Dan begitu, malam berlalu dalam kehangatan cinta dan persahabatan mereka, keduanya siap menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul di depan mereka. Musim hujan tiba dengan cepat, membawa angin dingin dan hujan deras yang mengguyur desa.
Nenek Siti dan Kiki merasakan perubahan cuaca yang drastis, dan mereka harus bersiap menghadapi tantangan baru. Hujan yang terus-menerus membuat tanah menjadi becek dan sulit untuk mencari makanan di kebun. Namun, Nenek Siti tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang bersama untuk bertahan hidup. Suatu pagi, saat awan gelap menggantung rendah di langit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke kebun meskipun hujan masih turun. "Kiki, kita harus mencari sayuran dan buah-buahan yang bisa kita makan," katanya sambil mengenakan mantel tua yang sudah usang. Kiki mengangguk dengan semangat, meskipun dia tampak sedikit ragu melihat cuaca yang tidak bersahabat. Mereka berdua berjalan perlahan menuju kebun, menghindari genangan, air yang menggenang di jalan setapak. Hujan membuat suasana menjadi sejuk, tetapi Nenek Siti merasakan dingin menusuk tulang. Kiki berlari-lari di samping nenek, melompat-lompat di genangan air kecil sambil tertawa ceria. Melihat Kiki yang ceria membuat Nenek Siti merasa hangat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat mencari-cari, mereka menemukan beberapa sayuran hijau yang masih bisa dipanen meskipun basah kuyup. "Kita bisa memasaknya untuk makan malam," ujar nenek sambil tersenyum melihat hasil panen mereka. Kiki membantu nenek mengumpulkan sayuran dengan penuh semangat, berusaha sekuat tenaga meskipun kakinya kotor. Namun, tantangan belum berakhir. Setelah kembali ke rumah dengan hasil panen yang sedikit, Nenek Siti menyadari bahwa persediaan makanan mereka semakin menipis. Hujan terus turun tanpa henti, dan nenek merasa khawatir tentang makanan yang akan mereka miliki untuk beberapa hari ke depan. "Kita harus berpikir kreatif, Kiki," katanya sambil mengelus kepala kera kecil itu. Kiki tampak memahami pernyataan neneknya. Dia melompat-lompat di sekitar rumah, seolah-olah mencari solusi. Nenek Siti tersenyum melihat tingkah lucu Kiki, tetapi hatinya tetap penuh kekhawatiran. Mereka perlu menemukan cara untuk mendapatkan makanan tambahan sebelum badai hujan ini berakhir. Beberapa hari kemudian, ketika hujan mulai mereda sedikit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke pasar kecil di desa terdekat untuk membeli bahan makanan tambahan. Dia tahu bahwa pasar akan ramai dengan orang-orang yang juga mencari makanan setelah musim hujan. "Kiki, kamu harus tetap di rumah dan menjaga tempat ini," ujarnya sambil mengikatkan selendang di bahunya. Kiki terlihat sedih mendengar perintah itu, tetapi Nenek Siti meyakinkannya bahwa dia akan segera kembali. "Jangan khawatir, Nenek akan cepat pulang," katanya sambil memberikan pelukan hangat pada Kiki. Setelah nenek pergi, Kiki merasa kesepian di rumah. Dia berjalan-jalan di sekitar halaman, mencoba menemukan sesuatu untuk dilakukan agar tidak merasa bosan. Tiba-tiba, dia melihat seekor burung kecil terjebak di dalam jaring yang terpasang di dekat pohon mangga. Burung itu tampak panik dan berusaha terbang tetapi tidak bisa. Kiki merasa kasihan melihat burung itu dan segera berlari mendekat. Dengan hati-hati, dia mencoba menggigit jaring tersebut agar burung itu bisa bebas. Meskipun tidak mudah, akhirnya, Kiki berhasil melepaskan burung kecil itu dari jeratan jaring. Burung itu terbang tinggi ke langit biru dan berkicau gembira seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada Kiki. Melihat burung itu terbang bebas membuat hati Kiki berbunga-bunga. Dia merasa bangga telah melakukan sesuatu yang baik dan membantu makhluk lain meskipun dalam keadaan sulit seperti ini. Sementara itu, Nenek Siti telah kembali dari pasar dengan beberapa bahan makanan tambahan yang sangat dibutuhkan, sayuran segar dan beberapa biji-bijian. Ketika dia melihat Kiki menunggu di pintu dengan penuh semangat, senyumnya merekah lebar. "Kamu baik sekali hari ini. Apa yang kamu lakukan selama nenek pergi?" tanyanya sambil menaruh tas belanjaannya ke samping. Kiki melompat-lompat dengan gembira dan mulai menunjukkan gerakan seolah-olah menceritakan pengalamannya menyelamatkan burung kecil tadi. Nenek Siti tertawa melihat tingkah laku lucu Kiki dan berkata, "Kamu memang kera yang hebat. Kita harus merayakan keberhasilanmu." Malam itu, setelah memasak makanan sederhana dari hasil belanjaan nenek dan sayuran dari kebun mereka, Nenek Siti dan Kiki duduk bersama menikmati makan malam hangat di dekat perapian. Suasana hangat dan aroma masakan membuat hati mereka terasa nyaman, meskipun cuaca luar masih dingin dan lembab. Dengan kerja sama kita bisa melewati masa sulit. Ini,
kata Nenek Siti sambil menatap Kiki dengan penuh kasih sayang. Kiki mengangguk seolah-olah setuju dengan pernyataan neneknya. Mereka tahu bahwa tantangan hidup tidak akan berhenti datang. Namun selama mereka memiliki satu sama lain, tidak ada halangan yang terlalu besar untuk dilalui bersama-sama. Dan begitu, malam berlalu dalam kehangatan cinta dan persahabatan mereka, keduanya siap menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul di depan mereka. Musim hujan tiba dengan cepat, membawa angin dingin dan hujan deras yang mengguyur desa. Nenek Siti dan Kiki merasakan perubahan cuaca yang drastis, dan mereka harus bersiap menghadapi tantangan baru. Hujan yang terus-menerus membuat tanah menjadi becek dan sulit untuk mencari makanan di kebun. Namun, Nenek Siti tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang bersama untuk bertahan hidup. Suatu pagi, saat awan gelap menggantung rendah di langit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke kebun meskipun hujan masih turun. Kiki, kita harus mencari sayuran dan buah-buahan yang bisa kita makan, katanya sambil mengenakan mantel tua yang sudah usang. Kiki mengangguk dengan semangat, meskipun dia tampak sedikit ragu melihat cuaca yang tidak bersahabat. Mereka berdua berjalan perlahan menuju kebun, menghindari genangan, air yang menggenang di jalan setapak. Hujan membuat suasana menjadi sejuk, tetapi Nenek Siti merasakan dingin menusuk tulang. Kiki berlari-lari di samping nenek, melompat-lompat di genangan air kecil sambil tertawa ceria. Melihat Kiki yang ceria membuat Nenek Siti merasa hangat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat mencari-cari, mereka menemukan beberapa sayuran hijau yang masih bisa dipanen meskipun basah kuyup. Kita bisa memasaknya untuk makan malam, ujar nenek sambil tersenyum melihat hasil panen mereka. Kiki membantu nenek mengumpulkan sayuran dengan penuh semangat, berusaha sekuat tenaga meskipun kakinya kotor. Namun, tantangan belum berakhir. Setelah kembali ke rumah dengan hasil panen yang sedikit, Nenek Siti menyadari bahwa persediaan makanan mereka semakin menipis. Hujan terus turun tanpa henti, dan nenek merasa khawatir tentang makanan yang akan mereka miliki untuk beberapa hari ke depan. Kita harus berpikir kreatif, Kiki, katanya sambil mengelus kepala kera kecil itu. Kiki tampak memahami pernyataan neneknya. Dia melompat-lompat di sekitar rumah, seolah-olah mencari solusi. Nenek Siti tersenyum melihat tingkah lucu Kiki, tetapi hatinya tetap penuh kekhawatiran. Mereka perlu menemukan cara untuk mendapatkan makanan tambahan sebelum badai hujan ini berakhir. Beberapa hari kemudian, ketika hujan mulai mereda sedikit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke pasar kecil di desa terdekat untuk membeli bahan makanan tambahan. Dia tahu bahwa pasar akan ramai dengan orang-orang yang juga mencari makanan setelah musim hujan. Kiki, kamu harus tetap di rumah dan menjaga tempat ini, ujarnya sambil mengikatkan selendang di bahunya. Kiki terlihat sedih mendengar perintah itu, tetapi Nenek Siti meyakinkannya bahwa dia akan segera kembali. Jangan khawatir, Nenek akan cepat pulang, katanya sambil memberikan pelukan hangat pada Kiki. Setelah nenek pergi, Kiki merasa kesepian di rumah. Dia berjalan-jalan di sekitar halaman, mencoba menemukan sesuatu untuk dilakukan agar tidak merasa bosan. Tiba-tiba, dia melihat seekor burung kecil terjebak di dalam jaring yang terpasang di dekat pohon mangga. Burung itu tampak panik dan berusaha terbang tetapi tidak bisa. Kiki merasa kasihan melihat burung itu dan segera berlari mendekat. Dengan hati-hati, dia mencoba menggigit jaring tersebut agar burung itu bisa bebas. Meskipun tidak mudah, akhirnya, Kiki berhasil melepaskan burung kecil itu dari jeratan jaring. Burung itu terbang tinggi ke langit biru dan berkicau gembira seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada Kiki. Melihat burung itu terbang bebas membuat hati Kiki berbunga-bunga. Dia merasa bangga telah melakukan sesuatu yang baik dan membantu makhluk lain meskipun dalam keadaan sulit seperti ini. Sementara itu, Nenek Siti telah kembali dari pasar dengan beberapa bahan makanan tambahan yang sangat dibutuhkan, sayuran segar dan beberapa biji-bijian. Ketika dia melihat Kiki menunggu di pintu dengan penuh semangat, senyumnya merekah lebar. "Kamu baik sekali hari ini. Apa yang kamu lakukan selama nenek pergi?" tanyanya sambil menaruh tas belanjaannya ke samping. Kiki melompat-lompat dengan gembira dan mulai menunjukkan gerakan seolah-olah menceritakan pengalamannya menyelamatkan burung kecil tadi.
Nenek Siti tertawa melihat tingkah laku lucu Kiki dan berkata, "Kamu memang kera yang hebat. Kita harus merayakan keberhasilanmu." Malam itu, setelah memasak makanan sederhana dari hasil belanjaan nenek dan sayuran dari kebun mereka, Nenek, Siti dan Kiki duduk bersama menikmati makan malam hangat di dekat perapian. Suasana hangat dan aroma masakan membuat hati mereka terasa nyaman, meskipun cuaca luar masih dingin dan lembab. "Dengan kerja sama kita bisa melewati masa sulit. Ini," kata Nenek Siti sambil menatap Kiki dengan penuh kasih sayang. Kiki mengangguk seolah-olah setuju dengan pernyataan neneknya. Mereka tahu bahwa tantangan hidup tidak akan berhenti datang. Namun selama mereka memiliki satu sama lain, tidak ada halangan yang terlalu besar untuk dilalui bersama-sama. Dan begitu, malam berlalu dalam kehangatan cinta dan persahabatan mereka, keduanya siap menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul di depan mereka. Musim hujan tiba dengan cepat, membawa angin dingin dan hujan deras yang mengguyur desa. Nenek Siti dan Kiki merasakan perubahan cuaca yang drastis, dan mereka harus bersiap menghadapi tantangan baru. Hujan yang terus-menerus membuat tanah menjadi becek dan sulit untuk mencari makanan di kebun. Namun, Nenek Siti tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang bersama untuk bertahan hidup. Suatu pagi, saat awan gelap menggantung rendah di langit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke kebun meskipun hujan masih turun. "Kiki, kita harus mencari sayuran dan buah-buahan yang bisa kita makan," katanya sambil mengenakan mantel tua yang sudah usang. Kiki mengangguk dengan semangat, meskipun dia tampak sedikit ragu melihat cuaca yang tidak bersahabat. Mereka berdua berjalan perlahan menuju kebun, menghindari genangan, air yang menggenang di jalan setapak. Hujan membuat suasana menjadi sejuk, tetapi Nenek Siti merasakan dingin menusuk tulang. Kiki berlari-lari di samping nenek, melompat-lompat di genangan air kecil sambil tertawa ceria. Melihat Kiki yang ceria membuat Nenek Siti merasa hangat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat mencari-cari, mereka menemukan beberapa sayuran hijau yang masih bisa dipanen meskipun basah kuyup. "Kita bisa memasaknya untuk makan malam," ujar nenek sambil tersenyum melihat hasil panen mereka. Kiki membantu nenek mengumpulkan sayuran dengan penuh semangat, berusaha sekuat tenaga meskipun kakinya kotor. Namun, tantangan belum berakhir. Setelah kembali ke rumah dengan hasil panen yang sedikit, Nenek Siti menyadari bahwa persediaan makanan mereka semakin menipis. Hujan terus turun tanpa henti, dan nenek merasa khawatir tentang makanan yang akan mereka miliki untuk beberapa hari ke depan. "Kita harus berpikir kreatif, Kiki," katanya sambil mengelus kepala kera kecil itu. Kiki tampak memahami pernyataan neneknya. Dia melompat-lompat di sekitar rumah, seolah-olah mencari solusi. Nenek Siti tersenyum melihat tingkah lucu Kiki, tetapi hatinya tetap penuh kekhawatiran. Mereka perlu menemukan cara untuk mendapatkan makanan tambahan sebelum badai hujan ini berakhir. Beberapa hari kemudian, ketika hujan mulai mereda sedikit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke pasar kecil di desa terdekat untuk membeli bahan makanan tambahan. Dia tahu bahwa pasar akan ramai dengan orang-orang yang juga mencari makanan setelah musim hujan. "Kiki, kamu harus tetap di rumah dan menjaga tempat ini," ujarnya sambil mengikatkan selendang di bahunya. Kiki terlihat sedih mendengar perintah itu, tetapi Nenek Siti meyakinkannya bahwa dia akan segera kembali. "Jangan khawatir, Nenek akan cepat pulang," katanya sambil memberikan pelukan hangat pada Kiki. Setelah nenek pergi, Kiki merasa kesepian di rumah. Dia berjalan-jalan di sekitar halaman, mencoba menemukan sesuatu untuk dilakukan agar tidak merasa bosan. Tiba-tiba, dia melihat seekor burung kecil terjebak di dalam jaring yang terpasang di dekat pohon mangga. Burung itu tampak panik dan berusaha terbang tetapi tidak bisa. Kiki merasa kasihan melihat burung itu dan segera berlari mendekat. Dengan hati-hati, dia mencoba menggigit jaring tersebut agar burung itu bisa bebas. Meskipun tidak mudah, akhirnya, Kiki berhasil melepaskan burung kecil itu dari jeratan jaring. Burung itu terbang tinggi ke langit biru dan berkicau gembira seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada Kiki. Melihat burung itu terbang bebas membuat hati Kiki berbunga-bunga. Dia merasa bangga telah melakukan sesuatu yang baik dan membantu,
makhluk lain meskipun dalam keadaan sulit seperti ini. Sementara itu, Nenek Siti telah kembali dari pasar dengan beberapa bahan makanan tambahan yang sangat dibutuhkan, sayuran segar dan beberapa biji-bijian. Ketika dia melihat Kiki menunggu di pintu dengan penuh semangat, senyumnya merekah lebar. "Kamu baik sekali hari ini. Apa yang kamu lakukan selama nenek pergi?" tanyanya sambil menaruh tas belanjaannya ke samping. Kiki melompat-lompat dengan gembira dan mulai menunjukkan gerakan seolah-olah menceritakan pengalamannya menyelamatkan burung kecil tadi. Nenek Siti tertawa melihat tingkah laku lucu Kiki dan berkata, "Kamu memang kera yang hebat. Kita harus merayakan keberhasilanmu." Malam itu, setelah memasak makanan sederhana dari hasil belanjaan nenek dan sayuran dari kebun mereka, Nenek, Siti dan Kiki duduk bersama menikmati makan malam hangat di dekat perapian. Suasana hangat dan aroma masakan membuat hati mereka terasa nyaman, meskipun cuaca luar masih dingin dan lembab. "Dengan kerja sama kita bisa melewati masa sulit. Ini," kata Nenek Siti sambil menatap Kiki dengan penuh kasih sayang. Kiki mengangguk seolah-olah setuju dengan pernyataan neneknya. Mereka tahu bahwa tantangan hidup tidak akan berhenti datang. Namun selama mereka memiliki satu sama lain, tidak ada halangan yang terlalu besar untuk dilalui bersama-sama. Dan begitu, malam berlalu dalam kehangatan cinta dan persahabatan mereka, keduanya siap menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul di depan mereka. Musim hujan tiba dengan cepat, membawa angin dingin dan hujan deras yang mengguyur desa. Nenek Siti dan Kiki merasakan perubahan cuaca yang drastis, dan mereka harus bersiap menghadapi tantangan baru. Hujan yang terus-menerus membuat tanah menjadi becek dan sulit untuk mencari makanan di kebun. Namun, Nenek Siti tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang bersama untuk bertahan hidup. Suatu pagi, saat awan gelap menggantung rendah di langit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke kebun meskipun hujan masih turun. "Kiki, kita harus mencari sayuran dan buah-buahan yang bisa kita makan," katanya sambil mengenakan mantel tua yang sudah usang. Kiki mengangguk dengan semangat, meskipun dia tampak sedikit ragu melihat cuaca yang tidak bersahabat. Mereka berdua berjalan perlahan menuju kebun, menghindari genangan, air yang menggenang di jalan setapak. Hujan membuat suasana menjadi sejuk, tetapi Nenek Siti merasakan dingin menusuk tulang. Kiki berlari-lari di samping nenek, melompat-lompat di genangan air kecil sambil tertawa ceria. Melihat Kiki yang ceria membuat Nenek Siti merasa hangat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat mencari-cari, mereka menemukan beberapa sayuran hijau yang masih bisa dipanen meskipun basah kuyup. "Kita bisa memasaknya untuk makan malam," ujar nenek sambil tersenyum melihat hasil panen mereka. Kiki membantu nenek mengumpulkan sayuran dengan penuh semangat, berusaha sekuat tenaga meskipun kakinya kotor. Namun, tantangan belum berakhir. Setelah kembali ke rumah dengan hasil panen yang sedikit, Nenek Siti menyadari bahwa persediaan makanan mereka semakin menipis. Hujan terus turun tanpa henti, dan nenek merasa khawatir tentang makanan yang akan mereka miliki untuk beberapa hari ke depan. "Kita harus berpikir kreatif, Kiki," katanya sambil mengelus kepala kera kecil itu. Kiki tampak memahami pernyataan neneknya. Dia melompat-lompat di sekitar rumah, seolah-olah mencari solusi. Nenek Siti tersenyum melihat tingkah lucu Kiki, tetapi hatinya tetap penuh kekhawatiran. Mereka perlu menemukan cara untuk mendapatkan makanan tambahan sebelum badai hujan ini berakhir. Beberapa hari kemudian, ketika hujan mulai mereda sedikit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke pasar kecil di desa terdekat untuk membeli bahan makanan tambahan. Dia tahu bahwa pasar akan ramai dengan orang-orang yang juga mencari makanan setelah musim hujan. "Kiki, kamu harus tetap di rumah dan menjaga tempat ini," ujarnya sambil mengikatkan selendang di bahunya. Kiki terlihat sedih mendengar perintah itu, tetapi Nenek Siti meyakinkannya bahwa dia akan segera kembali. "Jangan khawatir, Nenek akan cepat pulang," katanya sambil memberikan pelukan hangat pada Kiki. Setelah nenek pergi, Kiki merasa kesepian di rumah. Dia berjalan-jalan di sekitar halaman, mencoba menemukan sesuatu untuk dilakukan agar tidak merasa bosan. Tiba-tiba, dia melihat seekor burung kecil terjebak di dalam jaring yang terpasang di dekat pohon mangga. Burung itu tampak panik dan berusaha terbang tetapi tidak bisa.
Kiki merasa kasihan melihat burung itu dan segera berlari mendekat. Dengan hati-hati, dia mencoba menggigit jaring tersebut agar burung itu bisa bebas. Meskipun tidak mudah, akhirnya Kiki berhasil melepaskan burung kecil itu dari jeratan jaring. Burung itu terbang tinggi ke langit biru dan berkicau gembira seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada Kiki. Melihat burung itu terbang bebas membuat hati Kiki berbunga-bunga. Dia merasa bangga telah melakukan sesuatu yang baik dan membantu makhluk lain meskipun dalam keadaan sulit seperti ini. Sementara itu, Nenek Siti telah kembali dari pasar dengan beberapa bahan makanan tambahan yang sangat dibutuhkan, sayuran segar dan beberapa biji-bijian. Ketika dia melihat Kiki menunggu di pintu dengan penuh semangat, senyumnya merekah lebar. "Kamu baik sekali hari ini. Apa yang kamu lakukan selama nenek pergi?" tanyanya sambil menaruh tas belanjaannya ke samping. Kiki melompat-lompat dengan gembira dan mulai menunjukkan gerakan seolah-olah menceritakan pengalamannya menyelamatkan burung kecil tadi. Nenek Siti tertawa melihat tingkah laku lucu Kiki dan berkata, "Kamu memang kera yang hebat. Kita harus merayakan keberhasilanmu." Malam itu, setelah memasak makanan sederhana dari hasil belanjaan nenek dan sayuran dari kebun mereka, Nenek Siti dan Kiki duduk bersama menikmati makan malam hangat di dekat perapian. Suasana hangat dan aroma masakan membuat hati mereka terasa nyaman, meskipun cuaca luar masih dingin dan lembab. "Dengan kerja sama kita bisa melewati masa sulit. Ini," kata Nenek Siti sambil menatap Kiki dengan penuh kasih sayang. Kiki mengangguk seolah-olah setuju dengan pernyataan neneknya. Mereka tahu bahwa tantangan hidup tidak akan berhenti datang. Namun selama mereka memiliki satu sama lain, tidak ada halangan yang terlalu besar untuk dilalui bersama-sama. Dan begitu, malam berlalu dalam kehangatan cinta dan persahabatan mereka, keduanya siap menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul di depan mereka. Musim hujan tiba dengan cepat, membawa angin dingin dan hujan deras yang mengguyur desa. Nenek Siti dan Kiki merasakan perubahan cuaca yang drastis, dan mereka harus bersiap menghadapi tantangan baru. Hujan yang terus-menerus membuat tanah menjadi becek dan sulit untuk mencari makanan di kebun. Namun, Nenek Siti tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang bersama untuk bertahan hidup. Suatu pagi, saat awan gelap menggantung rendah di langit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke kebun meskipun hujan masih turun. "Kiki, kita harus mencari sayuran dan buah-buahan yang bisa kita makan," katanya sambil mengenakan mantel tua yang sudah usang. Kiki mengangguk dengan semangat, meskipun dia tampak sedikit ragu melihat cuaca yang tidak bersahabat. Mereka berdua berjalan perlahan menuju kebun, menghindari genangan, air yang menggenang di jalan setapak. Hujan membuat suasana menjadi sejuk, tetapi Nenek Siti merasakan dingin menusuk tulang. Kiki berlari-lari di samping nenek, melompat-lompat di genangan air kecil sambil tertawa ceria. Melihat Kiki yang ceria membuat Nenek Siti merasa hangat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat mencari-cari, mereka menemukan beberapa sayuran hijau yang masih bisa dipanen meskipun basah kuyup. "Kita bisa memasaknya untuk makan malam," ujar nenek sambil tersenyum melihat hasil panen mereka. Kiki membantu nenek mengumpulkan sayuran dengan penuh semangat, berusaha sekuat tenaga meskipun kakinya kotor. Namun, tantangan belum berakhir. Setelah kembali ke rumah dengan hasil panen yang sedikit, Nenek Siti menyadari bahwa persediaan makanan mereka semakin menipis. Hujan terus turun tanpa henti, dan nenek merasa khawatir tentang makanan yang akan mereka miliki untuk beberapa hari ke depan. "Kita harus berpikir kreatif, Kiki," katanya sambil mengelus kepala kera kecil itu. Kiki tampak memahami pernyataan neneknya. Dia melompat-lompat di sekitar rumah, seolah-olah mencari solusi. Nenek Siti tersenyum melihat tingkah lucu Kiki, tetapi hatinya tetap penuh kekhawatiran. Mereka perlu menemukan cara untuk mendapatkan makanan tambahan sebelum badai hujan ini berakhir. Beberapa hari kemudian, ketika hujan mulai mereda sedikit, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke pasar kecil di desa terdekat untuk membeli bahan makanan tambahan. Dia tahu bahwa pasar akan ramai dengan orang-orang yang juga mencari makanan setelah musim hujan. "Kiki, kamu harus tetap di rumah dan menjaga tempat ini," ujarnya sambil mengikatkan selendang di bahunya. Kiki terlihat sedih mendengar perintah itu, tetapi Nenek Siti meyakinkannya
bahwa dia akan segera kembali. "Jangan khawatir, Nenek akan cepat pulang," katanya sambil memberikan pelukan hangat pada Kiki. Setelah Nenek pergi, Kiki merasa kesepian di rumah. Dia berjalan-jalan di sekitar halaman, mencoba menemukan sesuatu untuk dilakukan agar tidak merasa bosan. Tiba-tiba, dia melihat seekor burung kecil terjebak di dalam jaring yang terpasang di dekat pohon mangga. Burung itu tampak panik dan berusaha terbang tetapi tidak bisa. Kiki merasa kasihan melihat burung itu dan segera berlari mendekat. Dengan hati-hati, dia mencoba menggigit jaring tersebut agar burung itu bisa bebas. Meskipun tidak mudah, akhirnya Kiki berhasil melepaskan burung kecil itu dari jeratan jaring. Burung itu terbang tinggi ke langit biru dan berkicau gembira seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada Kiki. Melihat burung itu terbang bebas membuat hati Kiki berbunga-bunga. Dia merasa bangga telah melakukan sesuatu yang baik dan membantu makhluk lain meskipun dalam keadaan sulit seperti ini. Sementara itu, Nenek Siti telah kembali dari pasar dengan beberapa bahan makanan tambahan yang sangat dibutuhkan, sayuran segar dan beberapa biji-bijian. Ketika dia melihat Kiki menunggu di pintu dengan penuh semangat, senyumnya merekah lebar. "Kamu baik sekali hari ini. Apa yang kamu lakukan selama Nenek pergi?" tanyanya sambil menaruh tas belanjaannya ke samping. Kiki melompat-lompat dengan gembira dan mulai menunjukkan gerakan seolah-olah menceritakan pengalamannya menyelamatkan burung kecil tadi. Nenek Siti tertawa melihat tingkah laku lucu Kiki dan berkata, "Kamu memang kera yang hebat. Kita harus merayakan keberhasilanmu." Malam itu, setelah memasak makanan sederhana dari hasil belanjaan nenek dan sayuran dari kebun mereka, Nenek, Siti dan Kiki duduk bersama menikmati makan malam hangat di dekat perapian. Suasana hangat dan aroma masakan membuat hati mereka terasa nyaman, meskipun cuaca luar masih dingin dan lembab. "Dengan kerja sama kita bisa melewati masa sulit. Ini," kata Nenek Siti sambil menatap Kiki dengan penuh kasih sayang. Kiki mengangguk seolah-olah setuju dengan pernyataan neneknya. Mereka tahu bahwa tantangan hidup tidak akan berhenti datang. Namun selama mereka memiliki satu sama lain, tidak ada halangan yang terlalu besar untuk dilalui bersama-sama. Dan begitu, malam berlalu dalam kehangatan cinta dan persahabatan mereka, keduanya siap menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul di depan mereka. Pintu gua terbuka lebar, dan cahaya luar menyinari ruang gelap di dalamnya. Kiki dan Nenek Siti berdiri berhadapan dengan para pemburu yang kini telah berhasil memasuki gua. Suasana tegang memenuhi udara, dan Kiki merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa momen ini adalah titik balik dalam hidup mereka, sebuah pertarungan antara cinta dan kebebasan. "Tangkap kera itu!" teriak salah satu pemburu dengan semangat sambil melangkah maju. Kiki dan Nenek Siti saling berpandangan. Keduanya merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. "Nenek, aku tidak ingin kamu terluka," kata Kiki dengan suara pelan, tetapi penuh ketegasan. "Aku akan melindungimu." Nenek Siti mengangguk, tetapi dia juga merasakan beban di hatinya. "Kiki, kita harus mencari cara untuk melawan mereka tanpa melukai siapapun," jawabnya sambil berusaha menenangkan Kiki. "Ingatlah bahwa kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua makhluk yang tidak bersalah." Kiki merasa bingung. Di satu sisi, dia ingin melindungi neneknya. Di sisi lain, dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menghadapi tantangan ini dengan cara yang benar. Dia melihat ke arah para pemburu yang semakin mendekat dan merasakan keberanian mengalir dalam dirinya. Dengan cepat, Kiki mengambil beberapa batu kecil di dekatnya dan mulai melemparkannya ke arah para pemburu. Batu-batu itu mengenai tanah di sekitar mereka, menciptakan suara gaduh yang membuat para pemburu terkejut. "Kesini, ayo tangkap aku!" teriak Kiki sambil melompat-lompat ke arah lain, berusaha menarik perhatian mereka lebih jauh lagi. Para pemburu tampak bingung dan mulai saling berbisik. "Dia sangat cerdas, kita harus berhati-hati," salah satu dari mereka berkata. Momen itu memberi Nenek Siti kesempatan untuk berbicara. "Dengarkan, kami tidak ingin masalah dengan kalian," katanya dengan suara tenang tetapi tegas. "Kiki adalah makhluk yang bebas
dan tidak seharusnya ditangkap. Salah satu pemburu mengerutkan dahi. Tapi kami membutuhkan kera itu. Dia langka dan bisa dijual dengan harga tinggi, jawabnya dengan nada serakah. Dia bukan barang dagangan, dia adalah sahabatku, teriak Nenek Siti, suaranya penuh emosi. Kiki telah menjadi bagian dari hidupku, dan aku akan melindunginya. Sampai akhir, Kiki merasakan cinta neneknya mengalir dalam setiap kata yang diucapkan. Dia tahu bahwa Nenek Siti akan melakukan apapun untuk melindunginya, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya. Melihat ketegangan di antara Nenek Siti dan para pemburu, Kiki merasa hatinya bergetar. Dia harus mengambil keputusan, apakah dia akan terus melawan untuk kebebasan mereka, atau mencari cara untuk menyelesaikan konflik ini tanpa kekerasan. Dengan keberanian baru yang muncul dalam dirinya, Kiki melangkah maju dan berbicara kepada para pemburu. Jika kalian benar-benar ingin menangkapku, maka kalian harus menghadapi konsekuensinya, serunya dengan suara tegas. Para pemburu terkejut mendengar suara Kiki yang penuh percaya diri. Mereka tidak menyangka bahwa kera kecil ini bisa berbicara dengan begitu jelas. Kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, teriak salah satu dari mereka sambil maju ke depan. Kiki mengambil napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. Jika kalian menangkapku, kalian hanya akan menciptakan lebih banyak masalah bagi diri kalian sendiri, katanya. Aku lebih dari sekadar kera putih. Aku adalah teman bagi nenekku dan semua makhluk lain di hutan ini. Nenek Siti merasa bangga melihat keberanian Kiki berbicara secara langsung kepada para pemburu. Dia tahu bahwa Kiki telah tumbuh menjadi makhluk yang cerdas dan kuat, sebuah perwujudan dari cinta yang telah mereka bangun bersama selama ini. Dengarkan dia. Kiki memiliki hak untuk hidup bebas, kata Nenek Siti dengan semangat. Kami bukan musuhmu. Kami hanya ingin hidup damai. Para pemburu saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin ada lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan daripada sekadar menangkap kera langka untuk keuntungan pribadi. Kiki memanfaatkan momen tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya kebebasan bagi semua makhluk hidup. Kami semua memiliki hak untuk hidup sesuai pilihan kami sendiri, ujarnya dengan penuh keyakinan. Jika kalian ingin menangkapku karena aku berbeda, maka kalian tidak memahami arti sejati dari kebebasan. Akhirnya, suasana tegang mulai mereda ketika salah satu pemburu mengangguk perlahan. Mungkin kami telah salah memahami situasi ini, katanya pelan. Kami hanya mengikuti perintah. Kiki melihat harapan dalam mata para pemburu itu. Dia tahu bahwa mereka bisa berubah jika diberikan kesempatan untuk memahami arti kebebasan dan cinta. Biarkan kami pergi, kata Kiki dengan lembut tetapi tegas. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi jika kalian membiarkan kami hidup damai. Setelah beberapa saat hening, para pemburu saling berpandangan lagi sebelum akhirnya salah satu dari mereka mengangguk setuju. Baiklah, katanya pelan. Kami akan membiarkan kalian pergi. Kiki dan Nenek Siti merasa lega mendengar keputusan tersebut. Dengan hati-hati, mereka melangkah mundur dari gua sambil memastikan bahwa para pemburu tidak berubah pikiran. Saat keluar dari gua, Kiki menoleh ke arah para pemburu dan berkata, "Terima kasih telah mendengarkan kami." Dengan itu, dia menarik tangan Nenek Siti dan bersama-sama mereka berjalan menjauh dari tempat tersebut. Ketika mereka semakin jauh dari hutan tempat pertempuran itu terjadi, Kiki merasakan beban berat di hatinya mulai menghilang. Dia tahu bahwa meskipun ada ancaman di luar sana, cinta dan keberanian selalu menjadi pemandu terbaik dalam menghadapi segala rintangan. Di sisi lain, Nenek Siti merasa bangga melihat pertumbuhan Kiki, sebuah perjalanan menuju penemuan diri yang membawa keduanya lebih dekat satu sama lain daripada sebelumnya. Mereka telah melalui banyak hal bersama-sama, dan kini mereka siap menghadapi dunia baru dengan harapan baru. Sebuah kebebasan yang sejati bagi keduanya, untuk menjalani kehidupan mereka sesuai pilihan hati masing-masing. Dengan langkah penuh keyakinan menuju masa depan yang cerah, Kiki dan Nenek Siti tahu bahwa cinta mereka akan selalu menjadi kekuatan utama dalam perjalanan hidup ini, sebuah ikatan abadi antara manusia dan makhluk lain yang tak terpisahkan oleh apapun juga.
Setelah peristiwa menegangkan dengan para pemburu, Kiki dan Nenek Siti kembali ke rumah dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka berjalan perlahan di bawah sinar matahari sore yang hangat, merasakan kedamaian yang menyelimuti mereka setelah melewati cobaan yang berat. Meskipun mereka telah menghadapi banyak tantangan, cinta dan keberanian mereka telah membawa mereka melalui semua itu. Sesampainya di rumah, Nenek Siti langsung memeluk Kiki erat-erat. "Kamu sangat berani, Kiki. Nenek bangga padamu," katanya dengan suara penuh emosi. Kiki merasakan kasih sayang neneknya mengalir dalam pelukan itu, dan dia tahu bahwa mereka telah melewati sesuatu yang sangat berarti bersama. "Terima kasih, Nenek," jawab Kiki sambil tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungimu." Setelah melepas pelukan, Nenek Siti mengajak Kiki duduk di beranda sambil menikmati secangkir teh hangat. Mereka berbincang-bincang tentang pengalaman yang baru saja mereka lalui, tentang keberanian Kiki, tentang cinta neneknya, dan tentang pentingnya kebebasan. "Nenek, apakah kita akan selalu bersama?" tanya Kiki dengan nada sedikit ragu. Dia tahu bahwa dia telah tumbuh besar dan semakin cerdas, tetapi dia juga merasakan ikatan kuat antara dirinya dan Nenek Siti. Nenek Siti menatap Kiki dengan lembut. "Kita mungkin tidak selalu berada di tempat yang sama, tetapi cinta kita akan selalu ada di dalam hati masing-masing. Kamu adalah bagian dari diriku, Kiki," jawabnya sambil mengelus kepala kera putih itu. Kiki merasa hangat di dalam hatinya, mendengar kata-kata neneknya. Dia tahu bahwa meskipun dia mungkin harus menjelajahi dunia luar dan mencari kebebasan sebagai makhluk liar, cinta Nenek Siti akan selalu menjadi pijakan baginya. Hari-hari berlalu, dan Kiki semakin sering menjelajahi hutan, bertemu dengan teman-teman kera lainnya dan belajar tentang kehidupan liar. Namun, setiap kali dia kembali ke rumah, dia selalu menemukan Nenek Siti menunggu dengan senyuman hangat dan makanan lezat yang disiapkannya. Suatu hari, saat Kiki kembali dari petualangan di hutan, dia melihat Nenek Siti duduk di beranda dengan tatapan sedikit sedih. "Nenek, ada apa?" tanyanya khawatir. Nenek Siti menghela napas panjang. "Aku hanya berpikir tentang masa depanmu, sayangku. Aku ingin kamu bahagia dan hidup bebas seperti seharusnya," katanya dengan suara lembut. Kiki merasakan berat di hatinya mendengar kata-kata itu. "Tapi aku juga ingin membuatmu bahagia, Nenek. Kamu adalah segalanya bagiku," jawabnya sambil menggenggam tangan neneknya. Nenek Siti tersenyum tipis. "Kamu sudah tumbuh menjadi kera yang hebat dan cerdas. Suatu saat nanti, kamu mungkin harus pergi menjelajahi dunia luar sepenuhnya. Dan ketika saat itu tiba, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu," katanya dengan penuh kasih. Kiki merasa air mata menggenang di matanya. Dia tahu bahwa Nenek Siti benar. Dia harus menemukan jalannya sendiri di dunia ini. Namun, perpisahan itu terasa sangat menyakitkan baginya. "Apakah kita akan bertemu lagi?" tanya Kiki dengan suara bergetar. "Selama kita saling mencintai, kita akan selalu bertemu dalam hati kita," jawab Nenek Siti sambil memberikan pelukan hangat kepada Kiki. "Ingatlah semua kenangan indah yang telah kita buat bersama." Malam itu menjadi malam yang penuh haru bagi keduanya. Mereka duduk bersama di dekat perapian sambil mengenang semua petualangan yang telah mereka lalui. Dari saat pertama kali bertemu di hutan, hingga perjuangan melawan para pemburu. Ketika bulan purnama bersinar terang di langit malam, Kiki merasakan panggilan untuk menjelajahi dunia luar semakin kuat. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Untuk menemukan kebebasan sejati dan menjalani hidup sesuai pilihannya sendiri. Di pagi hari berikutnya, saat matahari terbit perlahan-lahan di ufuk timur, Kiki berdiri di depan Nenek Siti dengan tekad baru dalam hatinya. "Nenek," katanya dengan suara mantap, "aku siap untuk menjelajahi dunia luar." Nenek Siti menatap Kiki dengan mata penuh kasih sayang dan sedikit air mata haru. "Jika itu yang kamu inginkan, maka pergilah. Tetapi ingatlah untuk selalu kembali ke rumah," ujarnya sambil tersenyum lembut. Kiki merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata tersebut. Dia tahu bahwa meskipun mereka terpisah oleh jarak dan waktu, cinta mereka akan selalu mengikat mereka bersama,
sebuah ikatan abadi antara manusia dan makhluk lain yang tak terpisahkan oleh apapun juga. Dengan langkah mantap dan penuh semangat, baru Kiki melangkah keluar dari rumah menuju hutan lebat yang menanti petualangan baru di depannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan kebebasan, tetapi juga tentang menjaga cinta dan kenangan bersama Nenek Siti dalam hatinya selamanya. Sementara itu, Nenek Siti berdiri di ambang pintu rumahnya, menyaksikan Kiki melangkah pergi dengan bangga dan haru. Dia tahu bahwa cinta sejati tidak pernah hilang. Ia akan terus hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh Kiki dan setiap kenangan indah yang mereka buat bersama. Dengan demikian dimulailah babak baru dalam kehidupan Kiki, sebuah perjalanan menuju penemuan diri yang akan membawanya ke tempat-tempat baru dan pengalaman-pengalaman tak terlupakan, tetapi selalu membawa cinta Nenek Siti dalam setiap langkahnya. Dan meskipun terpisah oleh jarak fisik, hati mereka akan selalu terhubung oleh ikatan cinta abadi yang takkan pernah pudar,